Apakah sudah ada tampilannya? Baik, nama beliau Fauzan Hakim, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya 5 Mei 1992. Beliau tinggal di Bumi Resik Indah, Sukamana, Cipedes, Kota Tasikmalaya. Untuk nomor HP-nya 081222800809 dan alamat emailnya fauzanhakim00@gmail.com. Untuk riwayat pendidikannya, beliau pada tahun 2016 sampai 2020 sebagai master profesi psikologi Universitas Islam Bandung, 2010 sampai 2014 Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, 2007 sampai 2010 SMA Negeri 1 Tasikmalaya, 2004 sampai 2007 di SMP Al-Mutakin Tasikmalaya, 1998 sampai 2004 di SD Al-Mutakin Tasikmalaya, 1997 sampai 1998 TK Al-Mutakin Tasik. Untuk riwayat pendidikannya, pada tahun 2022, beliau sebagai dosen tamu matkul psikologi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, 2021 sampai sekarang psikologi mitra Halodoc, 2021 sampai sekarang di psikolog mitra Rumah Sakit TMC atau SIPPK 2. Selanjutnya, agar kita dapat lebih memahami tentang materi webinar kali ini, mari kita semua mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzan Hakim, MPSI, psikolog. Untuk itu, kepada seluruh peserta webinar diharapkan untuk menyalakan kameranya. Kepada Pak Fauzan, saya persilahkan. Halo, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya, udah nyambung ya. Oke, terima kasih perkenalannya. Terima kasih juga kepada Kang Zea dan Rumah Niis yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara kali ini di sini. Dan terima kasih kepada Teh Sri Yayu Lestari yang sudah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Ya, di sini saya sekedar ingin sharing saja ya, karena dari Rumah Niis ada program katanya. Programnya talk show, biasanya ngundang orang-orang supaya buat ngobrol aja di Zoom. Nah, kebetulan bulan kemarin Zea ngontak, dan akhirnya saya berada di sini, gitu, di Rumah Niis ini untuk memberikan satu patah, dua patah kata, gitu, mungkin terkait dengan materi yang diminta oleh Kang Zea. Nah, untuk slide show-nya saya yang buka atau dari Mbak Yayu? Dari saya aja, Pak. Oh iya, silakan. Oke, jadi teman-teman yang ada di sini, ini sekedar sharing saja ya. Saya lihat pesertanya ini kayaknya orangnya udah pada pinter lah soal biologi. Ada teman saya juga ini, Pak Agung, guru biologi gitu ya. Nah, ini udah pinter, terus Kang Zea juga kan. Masalah kejiwaan, seorang hipnoterapis ya udah banyak tahu lah soal masalah kejiwaan. Ya, di sini saya kasih judul anxiety. Next saja, Teh. Nah, tadi yang gambar zebra dan gambar singa. Oke, kalau dari permintaan Kang Zea kan tadi ya, mahasiswa zaman sekarang itu suka lebih aware terkait dengan istilah-istilah psikologi. Kita nggak jarang juga mendengar istilah kayak self-healing, self-love, kemudian trauma, kemudian anxiety itu digunakan oleh masyarakat awam. Nah, sebetulnya istilah anxiety itu sendiri itu bahasa Inggris. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebutnya cemas. Jadi tidak salah sebetulnya ketika seseorang mengeluhkan, aduh saya anxiety. Karena orang Inggris juga kalau dia sedang cemas dia bilangnya
aduh saya lagi anxiety gitu kan. Jadi nggak ada salahnya sebetulnya. Tapi ada perbedaan. Kalau anxiety yang digunakan oleh masyarakat awam itu kan sesuai dengan pengertian dirinya. Nah, tapi kalau psikolog dan psikiater itu punya patokan DSM-5 untuk saat ini ya. Istilahnya anxiety itu sudah diklasifikasikan gangguan-gangguannya ada di DSM-5. Nah, itu mungkin yang tidak tergali oleh masyarakat awam. Jadi hanya tahu istilahnya sampai anxiety. Tapi sebelum bahas terkait dengan anxiety atau kecemasan, di sini saya cerita dulu hal yang umum. Hal yang menjadi dasar dari kecemasan. Nah, saya ceritanya dari padang rumput. Ini ceritanya mungkin di Afrika ya. Ada seekor zebra, dia lagi jalan-jalan santai gitu di padang rumput itu. Kemudian dekat zebra itu ada seekor singa yang sedang kelaparan. Nah, orang atau hewan itu ketika dia lagi tenang, dia lagi dalam keadaan homeostasis. Artinya fungsi tubuhnya semua berjalan dengan normal, damai. Tapi ketika si zebra dia melihat ada singa yang sedang lapar, apa yang terjadi? Nah, si zebra mulai tubuhnya tidak homeostasis. Di sana ada mulai stres gitu istilahnya. Mulai tegang, mulai takut. Nah, ketika si zebra melihat si singa, zebra takut. Secara fisiologis, respon takut dari zebra itu dia bakal jantung berdegup kencang. Nah, kemudian nafasnya menjadi lebih cepat. Kemudian karena jantung berdegup kencang, aliran darah juga mengalir ke seluruh tubuh, energi digunakan untuk otot-otot supaya zebra siap lari dari kejaran singa. Nah, zebra dia takut dimakan oleh singa. Di sisi lain, singa juga dia takut mati. Kalau dia tidak mendapatkan zebra, maka dia lah yang akan mati gitu. Jadi mau nggak mau si singa juga dia harus dapat itu yang namanya zebra. Nah, kedua hewan itu berada di dalam biologisnya itu dia tidak homeostasis. Artinya jantung berdegup kencang, pernafasan menjadi cepat, kemudian energi dikerahkan kepada otot semua dengan alasan survival. Di dunia hewan, survival itu dibutuhkan. Dan rasa takut itu mendukung untuk kita bisa survive. Nah, oke. Next. Ya, kalau tadi kan memang sangat objektif ya di dunia hewan itu. Artinya ketika ada singa, konsekuensinya kalau saya tidak takut, saya bakal mati. Kebayang kalau zebranya nggak takut sama singa kan, ditantang zebranya mati gitu. Nah, ketakutan itu berfungsi memang untuk menghindari kematian si zebra. Jadi bisa selamat dari si singa ya. Nah, di sini ada anxiety, fear, and panic. Some definition. Jadi definisi antara anxiety, fear, dan panik. Nah, ketiga hal ini berkaitan kalau di dalam textbook. Kalau fear itu nanti kita ketakutan yang objektif ya. Tadi kalau zebra dia ketemu singa, kalau dia takut dimakan, itu kan objektif ya. Kalau dia nggak takut kan nyawa melayang. Nah, kemudian juga ada anxiety. Anxiety ini kecemasan adalah keadaan suasana hati negatif yang ditandai dengan gejala fisik, ketegangan fisik, dan ketakutan tentang masa depan. Nah, ada hal tambahannya nih. Anxiety dan fear itu bedanya ada di ketakutan tentang masa depan. Oke, next. Nah, ini fear. Fear itu yang tadi dialami oleh si zebra. Fear adalah reaksi alarm langsung terhadap bahaya. Ketika dia mendeteksi adanya singa, dia mendeteksi adanya bahaya, kemudian dia ada reaksi fear. Seperti kecemasan, ketakutan bisa baik untuk kita.
Ya, bisa untuk survival ya. Ini melindungi kita dengan mengaktifkan respons besar-besaran dari sistem saraf otonom, peningkatan detak jantung dan tekanan darah, misalnya, yang bersama dengan rasa teror subjektif kita. Jadi secara subjektif kita merasa teror, kita merasa terancam. Nah, kemudian memotivasi kita untuk melarikan diri atau mungkin menyerang atau melawan. Nah, ini biasa dikenal dengan fight or flight response. Apakah zebra tadi kalau udah kepepet bakal melawan atau dia akan berlari? Fight atau dia flight? Ya, next. Nah, reaksi alarm yang aktif selama keadaan darurat yang berpotensi mengancam jiwa disebut fight or flight tadi. Seluruh tujuan dari adrenalin fisik yang kita rasakan dalam bahaya yang ekstrim adalah untuk memobilisasi kita untuk melarikan diri dari bahaya. Jadi si otot-otot itu dia dikasih energi, kemudian darah dipompa ke seluruh tubuh dengan cepat, itu supaya kita bisa menghadapi atau kita bisa lari dan selamat dari bahaya. Itu untuk fear ya. Jadi kurang lebih yang namanya fear atau yang namanya takut itu objektif sifatnya ya. Meskipun tadi ada secara subjektif, ada teror. Ya. Oke, next. Apa yang terjadi jika Anda mengalami respons alarm ketakutan ketika tidak ada yang perlu ditakuti? Yaitu jika Anda memiliki alarm palsu. Nah, si zebra, dia takut karena ada singa ya. Jadi memang pas gitu kan, singa memang bisa mengancam nyawa si zebra, dan kemudian ya jadi memang rasional gitu. Mungkin si zebra itu merasa takut. Oke, next. Tapi apa jadinya kalau si respon takut itu terjadi ketika singa tidak ada, lagi adem ayam gitu ya, zebra lagi main sama teman-temannya, kemudian dia tiba-tiba jantung berdegup kencang, tiba-tiba nafas jadi lebih cepat gitu, tiba-tiba gemeteran dan segala rupa. Nah, itu diberi nama panik. Panik diberi nama dari dewa Yunani Pan yang menakuti para pelancong dengan jeritan mengerikan. Nah, dalam psikopatologi, serangan panik didefinisikan sebagai pengalaman tiba-tiba dari ketakutan yang intens atau ketidaknyamanan akut disertai dengan gejala fisik yang biasanya meliputi jantung berdebar, nyeri dada, sesak napas, dan mungkin pusing. Ya, jadi kalau fear tadi itu terjustifikasi atau dibenarkan karena memang sedang benar-benar terancam, tapi kalau yang namanya panik, itu situasi lagi aman, damai, sentosa, sejahtera, tiba-tiba kok ada reaksi takut. Gitu. Nah, itu panik ya. Jadi reaksi takut yang salah konteks. Oke, next. Nah, balik lagi mungkin ke anxiety. Nah, di sini saya mau membandingkan apa persamaan dan perbedaan antara anxiety dan fear. Anxiety dan fear yang pertama, keduanya sama-sama negatif affect. Nah, affect itu perasaan ya, secara singkatnya. Artinya perasaan yang negatif, perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak menyenangkan. Anxiety dan fear itu kesamaannya. Kemudian yang kedua adalah somatic symptoms of tension. Somatic itu tubuh, tension itu ketegangan. Jadi tubuhnya tegang ya, anxiety. Kemudian kalau di fear, strong sympathetic nervous system arousal. Jadi sistem sarafnya tergugah. Nah, sistem saraf simpatetiknya tergugah. Nah, sistem saraf itu ada dua, ada yang simpatetik, ada yang parasimpatetik. Kalau parasimpatetik itu sistem saraf yang aktif ketika kita sedang tenang. Nah, kalau yang simpatetik itu lebih cenderung kita sedang gelisah gitu ya, atau sedang tidak nyaman. Nah, anxiety di sini adalah future oriented, ada orientasi masa depan. Nah, ini mungkin membedakan manusia kenapa banyaknya anxiety ya, bukan fear. Karena secara objektif yang namanya manusia, kita hidup sehari-hari itu udah nggak banyak hal yang secara objektif membahayakan ya. Kita binatang buas sudah jarang ketemu,
kemudian masalah kita sehari-hari itu purely psychological kebanyakan. Nggak punya duit, gitu kan. Padahal masih bisa makan, atau nanti ketemu dosen gimana. Padahal kan dosen nggak akan bawa pisau buat bunuh kita juga nggak bisa, gitu ya. Paling cuma marah-marah. Dan orang nggak bisa mati karena dimarahin ya. Nah, itu jadi purely psychological. Nah, kemudian anxiety ada tambahan lagi, satu lagi, feelings that one cannot predict or control upcoming event. Nah, ada perasaan bahwa seseorang itu tidak bisa memprediksikan atau mengendalikan kejadian di masa depan. Kenapa yang namanya mahasiswa dia takut bimbingan? Karena dia ketika misalkan bimbingan, dia nggak tahu si dosennya bakal marah, atau si dosennya bakal ngapain skripsinya dia, gitu kan. Cannot predict, tidak bisa diprediksi. Nah, biasanya kita juga akan cemas kalau ketemu orang-orang yang perilakunya itu tidak bisa kita prediksi. Nah, itu kita cemas. Atau orang yang punya kecemasan sosial, dia kalau mau bergaul di lingkungan sosial itu dia cemas. Salah satunya karena dia tidak bisa memprediksi apakah dia akan dibully atau dihujat gitu. Nah, itu anxiety ya, yang merasa tidak punya kontrol. Jadi merasa kalau nanti itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, kalau saya nanti ke lingkungan sosial, nanti saya tak berdaya gitu, bakal dibully, bakal digimanain gitu kan. Nah, itu untuk anxiety. Untuk yang fear, yang terakhir, kalau tadi anxiety itu future oriented, kalau fear itu immediate alarm reaction, characterized by strong escapist tendencies in response to present danger or life-threatening emergency. Ibarat reaksi alarm ya. Alarm itu tiba-tiba dengan kecenderungan untuk melarikan diri sebagai respon bahaya. Fear itu ya. Inginnya kabur, inginnya menghindar, itu fear. Next. Nah, pertanyaannya, kalau yang namanya orang ya, kita dan teman-teman yang ada di sini, adakah orang yang tidak cemas? Nah, ya, jawabannya next. Jawabannya ada. Yang pertama itu adalah psikopat ya. Jadi psikopat itu dia purely biological dia tidak merasakan cemas ya. Ada cemas tapi dikit banget gitu. Jadi orang ngelihatnya emang orangnya nggak cemas. Dia mau ketemu siapa, mau ngibul kayak gimana gitu. Dia nggak ada kecemasan tuh nggak ada. Ya, next. Nah, yang kedua itu adalah orang mati. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini merasa cemas, berarti teman-teman bukan psikopat dan juga bukan orang yang mati gitu. Pertanda bahwa teman-teman masih hidup. Next. Nah, di sini ada 3 faktor penyebab cemas ya berdasarkan literatur. Yang pertama adalah biological vulnerability atau kerentanan biologis ya. Jadi katanya si yang namanya cemas itu diturunkan secara genetik. Kalau bapaknya pencemas, mungkin anaknya juga ada kecenderungan untuk cemas daripada yang bapaknya tidak pencemas gitu kurang lebih ya. Kemudian yang kedua ada generalized psychological vulnerability. Sense that events are uncontrollable or unpredictable. Ya, jadi secara umum ada kerentanan psikologis yang umum. Si anaknya ini atau si orangnya ini merasa tidak punya kontrol terkait lingkungan. Nah, dosen dan mahasiswa datang ke bimbingan, itu dia kecemasannya beda ya. Kalau dosen dia mungkin lebih kurang cemas gitu, karena proses bimbingan itu dia yang kontrol. Tapi kalau mahasiswa datang ke bimbingan, dia mungkin lebih cemas karena dia tidak punya kontrol terkait proses bimbingan itu. Ketika kita merasa tidak punya kontrol, nah disitulah biasanya kita akan cemas. Kemudian yang ketiga, specific psychological vulnerability.
Nah, contohnya physical sensation are potentially dangerous ya. Jadi ini lebih ke kalau kalau tadi umum ya bahwa tidak punya kontrol. Kalau yang ini spesifik kerentanan psikologis yang spesifik ya. Contohnya sensasi fisik. Nah, untuk beberapa orang yang memiliki body concern itu yang sangat sadar atau sangat peka atau sangat perhatian terkait dengan tubuhnya. Nah, dia merasakan ada sedikit aja yang aneh, jerawat jerawat dikit gitu. Nah, itu langsung cemas gitu. Atau ada sensasi sedikit kerasa detak jantung, wah itu langsung mikirnya kemana-mana, ah, aduh saya mau mati atau saya mau apa gitu kan. Ya, itu salah satunya, specific psychological vulnerability. Ya, next. Nah, di dalam DSM, tadi ya, anxiety dan kecemasan itu secara bahasa memang sama. Cemas itu adalah anxiety, dalam bahasa Inggrisnya anxiety, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah cemas. Tapi kalau datang ke profesional, apakah itu psikolog atau psikiater, biasanya dicoba didiagnosis dengan menggunakan DSM-5 ya, meskipun kalau ke psikolog tidak selalu didiagnosis dengan menggunakan DSM-5. Nah, yang pertama itu ada GAD. Ya, GAD itu Generalized Anxiety Disorder. Jadi orang yang GAD itu secara umum dia memang sering cemas. Penyebabnya apa aja, pokoknya secara kehidupan dia cemas gitu ya. Ada panic disorder and agoraphobia. Agoraphobia itu cemas kalau lagi orang berkumpul itu dia merasa tidak bisa kabur, nah itu orangnya agoraphobia. Kalau panic disorder itu tiba-tiba ngerasa sesak napas gitu, pusing. Nah, kan tadi panik ya. Panik itu fear, ketakutan yang salah tempat gitu. Kalau zebra tadi dia takut sama singa kan dia tempatnya bener ya. Ketemu singa ya memang terancam secara objektif. Tapi kalau yang panik, panik itu lagi adem ayem, lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba merasa cemas, ngerasa kepikiran, ada respon takut ya. Nah, kemudian ada spesifik fobia. Fobia spesifik itu istilah lainnya simple fobia, jadi ada ketakutan terhadap objek tertentu. Misalkan takut uang, atau fobia darah gitu kan. Beda-beda ya, objek tertentu. Kemudian ada SAD, social phobia. Ya, dia kalau di lingkungan sosial dia takut. Oke, next. Nah, kita bahas tadi ada beberapa kerentanan ya yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap kecemasan seseorang. Nah, yang pertama, kerentanan biologis. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa kita mewarisi kecenderungan untuk tegang dan cemas. Next. Oh ya, ya. Sorry, balik lagi yang bawahnya. Kecenderungan panik juga tampaknya diturunkan dalam keluarga dan mungkin memiliki komponen genetik yang agak berbeda dari kontribusi genetik terhadap kecemasan. Jadi katanya panik dan cemas itu secara genetik ada agak berbeda katanya ya, tapi kalau untuk kecemasan diturunkan ya. Next. Nah, semakin banyak area otak yang paling sering dikaitkan dengan kecemasan adalah sistem limbik ya, yang bertindak sebagai mediator antara batang otak dan korteks. Nah, beberapa orang di sini kan mungkin background-nya background kesehatan, jadi udah nggak asing kalau mendengar istilah korteks, limbik, dan batang otak ya. Kalau korteks itu kan secara umum dia prosesnya proses kognitif, terutama bagian PFC atau prefrontal cortex. Kalau limbik itu mengelola emosi kan ya, terutama di bagian amigdala itu yang berkaitan dengan kecemasan, ketakutan, itu amigdala. Kemudian ada batang otak. Batang otak itu dia yang mengatur keseharian, fungsi keseharian tubuh. Misalkan detak jantung, kan kita nggak sadar ya, mengatur detak jantung, atau kita bernafas juga kan kadang-kadang nggak sadar ya.
kita bernafas tiba-tiba aja nafas, kita nggak pernah lupa nafas atau lupa detak jantung gitu ya. Jadi memang otomatis gitu biasanya secara tidak sadar dilakukan oleh batang otak. Nah, dan ketiga hal ini berkaitan antara prefrontal cortex, kemudian sistem limbik dan batang otak, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalau misalkan orang yang body concern itu biasanya dia diawali dari batang otak dulu, dari jantung berdegup kencang dulu, kemudian sistem korteks menginterpretasikannya, wah ini saya lagi terancam gitu. Ketika jantung berdegup kencang kan, ada apa nih, ada yang salah nih gitu si korteksnya tuh. Nah itu malah nambah kecemasan. Jadi nanti limbiknya itu dia makin aktif, bagian amigdalanya ya, dia makin takut, makin cemas. Kemudian ada loop lagi ke atas ke prefrontal cortex-nya, jadi makin mikir macam-macam. Nah itu kan ketiga hal itu saling berkaitan. Ya itu biological vulnerabilities ya. Next. Nah, ada tokoh namanya Gray, dia mengatakan bahwa behavioral inhibition system teraktivasi dengan sinyal dari brainstem of unexpected event ya, such as major change in body function that might signal danger. Nah, jadi tadi ya dari batang otak mungkin menggetarkan detak jantungnya lebih kencang dan diinterpretasikannya oleh otak kita itu sebagai sinyal bahaya. Nah, the beast also receive a big boost from the amygdala. Yang amygdala itu yang tadi yang ketakutan, kecemasan. Kemudian when the beast is activated by signal that arise from the brainstem or descend from the cortex, our tendency is to freeze. Freeze ya, jadi diam, nggak bisa apa-apa. Experience anxiety, mengalami kecemasan, and apprehensively evaluate the situation to confirm that danger is present. Apprehensive itu jadi agak susah untuk menebak gitu ya maksudnya. Apprehension about the future gitu. Kalau orangnya anxiety itu jadi merasa tidak jelas gitu. Tidak jelas mengevaluasi situasi itu sedang tidak jelas gitu. Jadi kalau dievaluasi situasi sedang tidak jelas, so berarti danger is present gitu. Berarti ada bahaya nih gitu mikirnya ya dari biologi. Tapi kita ada batas waktu, mungkin agak dipercepat ya. Next. Nah, kita langsung ke psychological. Jadi beberapa dari adik-adik atau teman-teman mungkin ada yang bingung tadi saya ngomong apa di biologi. Ya, itu nanti silakan cari lagi sumber lagi yang lain gitu ya. Nah, ini psychological contribution. Psychological contribution ini kontribusi psikologis dalam kecemasan ya. Freud berpikir bahwa kecemasan adalah reaksi psikis terhadap bahaya di sekitar pengaktifan kembali situasi ketakutan kekanak-kanakan ya. Teori perilaku berpikir kecemasan adalah produk dari pengkondisian klasik awal, pemodelan, atau bentuk pembelajaran lainnya. Jadi ada dua hal yang saya baca, maksudnya yang saya sampaikan di sini, ada dari based on Freud dan ada based on teori perilaku berpikir. Next. Oke, jadi bukti baru dan akumulasi mendukung model kecemasan terintegrasi yang melibatkan berbagai faktor psikologis. Kemudian di masa kanak-kanak, kita mungkin memperoleh kesadaran bahwa peristiwa tidak selalu dalam kendali kita. Jadi yang namanya anak-anak, ada yang anak-anaknya senang selalu diakomodasi oleh lingkungan, misalkan anak manja ya. Anak manja itu kan selalu diakomodasi lingkungan, maka dia pada saat itu merasa dia bisa mengontrol situasi. Nah, ada juga anak-anak yang katakanlah dididik keras oleh orang tuanya gitu, sering dimarahin. Nah, dia pada saat itu sadar bahwa tidak semua hal dia bisa lakukan atau dia bisa kontrol gitu ya. Next.
Nah, dari psikologi saya angkat dua pendekatan. Yang pertama adalah psikoanalitik ya. Jadi Freud membedakan dua rute menuju kecemasan umum di masa dewasa. Jadi kecemasan umum dewasa di masa dewasa itu berakar dari masa kanak-kanak katanya. Yang pertama adalah hukuman yang terlalu keras, dan yang kedua adalah perlindungan yang berlebihan. Dia menyatakan bahwa kecemasan neurotik dan moral dimulai ketika anak berulang kali dihukum atau dicegah mengekspresikan impuls mereka. Ini membuat mereka percaya bahwa impuls seperti itu berbahaya dan harus dikendalikan. Ketika punya keinginan, dilarang. Nah, itu si anak percaya bahwa keinginan itu adalah berbahaya dan harus dikendalikan. Nah, di masa dewasa, ketika kontrol orang tua tidak lagi tersedia, individu merasakan tingkat ketakutan yang tinggi bahwa impuls mereka tidak akan dapat dikendalikan dan mereka mungkin mengambil tindakan yang tidak mereka inginkan. Yaitu untuk orang yang sering dihukum atau sering dilarang ya. Next. Sebaliknya, jika seorang anak dilindungi dari ancaman dan frustrasi, ia tidak akan mengembangkan mekanisme pertahanan yang memadai untuk menghadapi tuntutan kehidupan dewasa. Akibatnya, ancaman yang relatif kecil menghasilkan perasaan kecemasan tingkat tinggi. Nah, kalau yang tadi itu yang keras ya, pendidikan keras, kalau yang ini yang dimanja. Kalau orang yang dimanja karena dia nggak terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, biasanya suka dibantu sama orang tuanya atau disingkirin masalah-masalahnya sama orang tuanya. Ketika ketemu masalah, dia bingung mau ngapain. Itu dia jadi mulai kecemasan. Oke, next. Nah, ini ada dua hal ya. Yang satu ini yang suka dimanja, yang kiri atas. Jadi dia dikit-dikit bete gitu kan, dikit-dikit bete karena memang di rumahnya nggak kena masalah. Ketika ke lingkungan luar ada masalah, jadi dianggapnya tuh wah besar banget gitu. Masalahnya tuh berat banget karena memang tidak terlatih untuk menghadapi masalah. Di satu sisi yang suka dididik dengan sangat keras, dia mau keluar jadi takut salah gitu karena biasa disalahin, jadi kalau mau melakukan sesuatu itu takut salah gitu, takut nanti dapat hukuman dari lingkungan. Artinya ada dua pengasuhan yang berbeda tapi hasil punya kecemasan yang berpotensi sama-sama tinggi. Sini ya, next. Nah, kalau tadi dari psikoanalisis, kalau sekarang dari kognitif perilaku ya. Model perilaku mendasar dari perolehan pemeliharaan kecemasan adalah model Maurer ya. Jadi nama tokohnya Maurer. Model dua faktor, jadi two faktor model katanya kalau Maurer. Nah, model dua faktornya menyatakan bahwa ketakutan terhadap perangsangan spesifik diperoleh melalui pengkondisian klasik dan dipertahankan oleh pengkondisian operan. Artinya, respon ketakutan yang dikondisikan secara klasik dipertahankan dengan menghindari kesusahan yang terkait dengan stimulus permusuhan yang dikondisikan. Kemudian, perasaan lega ketika ini terjadi membentuk proses pengkondisian operan yang memperkuat penghindaran objek yang ditakuti. Kemudian, penghindaran juga menghambat proses sembuh dengan mencegah individu mengalami situasi yang ditakuti tanpa adanya konsekuensi negatif. Oke, ini next dulu. Jadi kalau ada yang agak kurang jelas ditanyain aja ya. Nah, ini ada contoh penelitian oleh Watson zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak boleh ya, karena ada kode etik kalau sekarang. Jadi dulu dia eksperimen pakai anak kecil. Anak kecil awalnya tidak takut tikus. Dia kalau ada tikus putih lewat, itu dia mau pegang, itu dia mau, si anak kecil itu ya. Kemudian si anak kecil ketika dia mau pegang tikus putih, diperdengarkanlah suara keras oleh si peneliti. Sampai nangis si anaknya. Jadi ibaratnya si tikus itu
udah dianggapnya ancaman gitu, karena ketika dia mau pegang ada suara keras gitu. Nah, anak kecil jadi takut tikus, suara kerasnya udah hilang, tikusnya datang dia nggak mau pegang tetap. Nah, kemudian anak kecil jadi takut hewan berbulu. Nah, di sini kan udah bukan tikus tuh, udah kelinci di gambarnya ya, tapi dia takut. Ada proses istilahnya generalisasi, yang bentuknya mirip, pokoknya yang ada karakternya mirip dengan tikus. Di sini salah satunya bulunya, dia jadi sama-sama takut. Gitu, kurang lebih ya. Jadi awalnya nggak takut, awalnya si tikus itu adalah sesuatu yang netral, tapi karena dapat pengalaman buruk, dikasih suara keras gitu ya, dentuman keras, ketika dia pegang si tikus, dia jadi takut sama tikus, yang awalnya dia nggak takut. Oke, next. Itu tadi psikologisnya ya. Kemudian ada kontribusi sosialnya. Peristiwa kehidupan penuh tekanan memicu kerentanan biologis dan psikologis kita terhadap kecemasan. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau yang namanya dunia nyata atau kehidupan kan beda-beda setiap orang ya. Ada yang cobaannya berat, ada yang cobaannya biasa gitu kan. Selain dari faktor psikologis dan faktor biologis, ada juga faktor sosial, faktor luar lah gitu, luar dari biologis dan psikologis. Nah, ini memicu kerentanan biologis dan psikologis kita terhadap kecemasan. Sebagian besar bersifat sosial dan interpersonal. Pernikahan, perceraian, kesulitan dalam pekerjaan, kematian orang yang dicintai, tekanan untuk berprestasi di sekolah, dan sebagainya. Beberapa mungkin fisik seperti cedera atau penyakit. Jadi ada karena punya pengalaman diperlakukan dengan kasar oleh bapak gitu kan. Artinya dia sosok laki-laki waktu kecilnya kan diperlakukan dengan kasar gitu. Pokoknya bapaknya galak banget lah istilahnya sama si anak perempuan ini ya. Anaknya perempuan ya. Kemudian udah gede si anaknya jadi kalau ada laki-laki tiba-tiba dia pengen menghindar. Ada dosen laki-laki dia jadi cemas kalau mau bimbingan. Nah, itu istilahnya udah ada terjadi proses generalisasi. Ketika dia punya pengalaman awal yang buruk dengan laki-laki, ada generalisasi, wah laki-laki itu bahaya, laki-laki itu mengancam, gitu kan. Meskipun bisa jadi ada cowok yang mendekati dia, si cowoknya nggak ngapa-ngapain gitu, dia nggak mengancam, dia nggak mukul, dia nggak ngehina atau apa, tapi respon si ceweknya pinginnya menghindar aja gitu, dan si ceweknya merasa terganggu dengan itu. Di satu sisi dia mungkin ingin menjalin hubungan karena umurnya sudah umur yang matang untuk menikah ya sekitar 25 mungkin. Nah, tapi di satu sisi ketika ada cowok yang ngedeketin kok nggak tahu kenapa, pinginnya menghindar gitu. Nah, itu salah satu social contribution yang agak personal mungkin ya. Beda-beda ini peristiwa kehidupan. Oke, next ada lagi. Simpulan mengapa orang cemas ya kalau tadi saya lebih ke teknis menjelaskannya. Kalau ini mungkin lebih ke umum dan lebih mudah dimengerti. Yang pertama adalah mendapat pengalaman tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, pemanjaan sehingga tidak terbiasa menghadapi masalah sendiri. Sedikit masalah terasa sangat berat dan membuat gelisah. Kemudian yang ketiga, didikan terlalu keras sehingga seringkali takut salah saat hendak melakukan sesuatu, khawatir mendapatkan hukuman dari moral diri sendiri dan orang lain. Karena ada juga beberapa orang yang meskipun nggak ada yang marahin, tapi dia tetap merasa salah gitu, merasa bersalah, ada merasa bersalahnya. Nah, jadi itu merasa bersalah itu jadi hukuman untuk dari diri dia sendiri. Oke, next. Nah, kecemasan dipertahankan karena orang yang lega ketika terhindar dari objek atau situasi yang membuat cemas. Misalkan gini, mau bimbingan ya, bukan mau bimbingan deh. Misalkan
mau ketemu sama cowok X gitu ya. Misalnya si Zubaidah gitu ya, nama si ceweknya Zubaidah mau ketemu sama si cowok X yang tadi yang si Zubaidah itu dia merupakan korban KDRT ketika dia masih kecil oleh bapaknya. Jadi setiap ketemu cowok dia nggak tahu kenapa dia ngerasa cemas. Dan ketika dia menghindar dari cowok, yaitu dia merasa lega. Nah, perasaan lega itu seakan-akan menjadi hadiah bagi dia karena menurut dia ketemu cowok itu adalah sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Nah, itu jadi tidak sembuh-sembuh kalau kayak gitu ya. Tetap dipertahankan untuk kecemasannya. Kemudian kesalahan mempersepsikan sensasi tubuh sebagai ancaman. Misalkan jantung berdetak cepat dipersepsi sebagai mau mati. Nah, ini bagian kognisinya berarti ada pikiran yang irasional ya. Ketika ada jantung berdegup kencang, padahal situasinya lagi aman sentosa, kemudian dia juga tahu secara fisik dia sehat gitu ya, tidak ada tumor atau kelainan di dalam jantungnya, tapi ada pikiran irasional yang memikirkan bahwa wah ini pasti saya mau mati gitu kan, overthinking istilahnya ya. Kemudian ada juga peristiwa kehidupan yang penuh tekanan bersifat sosial ya, yang tadi ya. Jadi karena ada yang karena faktor biologis, ada juga faktor psikologis, dan juga ada faktor dari lingkungan sosial atau peristiwa kehidupan yang khusus terjadi kepada dirinya yang memang membuat dia menjadi cemas gitu. Mungkin agak terburu-buru penyampaiannya ya, tapi mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung aja bertanya gitu ya, yang terkait dengan kecemasan. Ya, saya kembalikan lagi aja ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzan Hakim, MSI Psikolog atas pemaparan materinya. Untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa dituliskan di chat Zoom atau bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Selagi kita menunggu peserta yang bertanya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi webinar kali ini. Kesimpulannya, tadi pada kecemasan, respon takut dari seseorang yaitu jantung berdegup kencang, pernapasan cepat, dan energi dikerahkan ke otot semua. Untuk faktor kecemasannya dapat diturunkan secara genetik, secara umum tidak punya kontrol terkait lingkungannya, dan karena sensasi fisik. Baik, berhubung di sini sudah ada beberapa pertanyaan, izinkan saya untuk membaca pertanyaan yang raise hand dulu. Silahkan kepada Ibu Esti Deviana. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Deviana, saya apoteker dari salah satu klinik di Ciamis, Jawa Barat. Di sini saya mau bertanya mengenai tingkat kecemasan yang memang saya alami. Jadi memang saya itu orangnya mudah gugup dari dulu, dari kecil. Nah, kemudian setelah saya membaca screen dari Bapak Fauzan, terima kasih. Jadi di sini saya bisa menelaah diri bahwa memang dari tadinya itu pembentukan karakter anak mungkin ya. Dari kecil saya memang dimanja. Jadi ketika saya dewasa, saya mengalami kecemasan ketika menghadapi kehidupan. Itu kehidupan dewasa maksudnya. Nah, kemudian saya mau bertanya mengenai kecemasan yang saya alami. Jadi kemarin itu saya mengalami tingkat kecemasan yang memang sudah tidak bisa dikendalikan
Jadi saya sudah berpikir negatif bahwa benar saya itu akan seperti yang Bapak jelaskan di materi, bahwa saya itu berpikir bahwa saya akan meninggal gitu. Jadi pikirannya itu memang sudah ke situ karena memang saya mengalami sakit, padahal sakitnya itu cuma lambung biasa padahal. Saya juga sudah sudah berobat gitu ya ke dokter, bahwa dokter juga tidak menjelaskan bahwa lambung saya itu bermasalah kronis atau akut dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir ketika serangan itu terjadi, serangan sakit lambung itu terjadi, saya berpikir bahwa itu saya akan mati. Nah, kemudian setelah itu saya alhamdulillah dibantu sama Kang Zea di hipnoterapis dan kemudian alhamdulillah agak membaik. Akan tetapi saya itu masih mengalami serangan cemas tanpa adanya suatu masalah apapun gitu. Jadi tiba-tiba cemas, tiba-tiba jantung berdetak, gugup dan lain sebagainya dan agak kelayangan ya jadinya agak pusing gitu. Apakah itu memang begitu, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya Bu Esti ya. Iya. Bu Esti seorang apoteker gitu. Kalau Bu Esti tadi katanya punya sejarah pembesarannya di Manja gitu ya. Jadi agak suka cemas gitu ya. Terus juga ada masalah terkait dengan body concern. Boleh tahu Bu Esti urutan kelahirannya anak berapa dari keberapa? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Perempuannya ada berapa? Cuma saya yang pertama. Oh iya iya. Ya. Jadi satu-satunya perempuan di rumah cuma saya gitu. Ya oke ya. Nah, sebetulnya kalau untuk yang iya tadi sebetulnya ada slide yang tertinggal ya Teh Yayu ya. Jadi belum beres sudah ditutup duluan. Iya. Terkait dengan cara mengatasi kecemasan. Nah, cara mengatasi kecemasan itu ada 3 ya yang dianjurkan. Yang pertama itu adalah restrukturisasi kognitif ya. Restrukturisasi kognitif ini prosesnya agak panjang, Bu. Kalau di psikologi ada istilahnya cognitive behavior therapy, kemudian juga ada REBT, rational emotive behavior therapy, dan itu harus dilakukan berkali-kali, istilahnya pertemuannya banyak gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, relaksasi. Nah, hipnoterapi itu kalau saya mungkin masuk kategorikannya ke relaksasi ya. Karena di sana Ibu ditenangkan gitu. Hipnoterapi itu cocok untuk orang yang emosional, yang mudah disugesti gitu kan. Hipnoterapi itu cocok. Nah, kalau di budaya Sunda rata-rata kan orang-orangnya mudah disugesti ya. Jadi enak gitu. Kalau di hipnoterapi ya relatif cocok. Nah, kemudian selain dari hipnoterapi sebetulnya ada juga relaksasi nafas. Relaksasi nafas itu yang penting kita menghirup nafasnya itu lebih sebentar daripada mengeluarkan. Misalkan menghirupnya 4 detik, tahan 2 detik, kemudian dikeluarkan 6 detik. Terus dilakukan polanya seperti itu berulang-ulang. Nah, itu untuk relaksasi nafas ya. Kemudian yang ketiga adalah desensitisasi atau exposure atau paparan. Nah, kalau yang desensitisasi ini kita secara bertahap menghadapi objek yang kita cemaskan. Nah, oke, kalau tadi dari Bu Esti masalahnya mungkin ada di kognitif ya, ada tambahannya ya. Jadi ada pikiran irasional ketika jantung berdegup kencang, tiba-tiba kepikiran apakah ini mau mati atau enggak gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya itu sesi terapi panjang ya Bu ya, tapi saya kasih tips saja beberapa hal yang bisa dilakukan ketika ada pikiran-pikiran aneh itu muncul. Yang pertama, udah dicek nggak kesehatannya? Kan ada sakit perut tadi, 1. Iya.
Iya, sakit. nah sakit perutnya itu jadi ketika cemas, malahan kan udah dikasih obat tuh, udah berobat hampir 1 bulan, udah diganti obat terapi, kok nggak sembuh-sembuh. Nah kemudian jadi muncul tuh pikiran yang irasionalnya itu, oh apa emang penyakit yang parah apa gimana. Nah jadi berpikirnya ke situ. Nah makanya terus saya pergi ke hipnoterapis dulu ke Kang Zea. Nah dari situ alhamdulillah hilang tuh si sakit lambungnya, sakit perutnya. Jadi setiap saya merasa cemas muncul si sakitnya tuh, sakit lambungnya tuh gitu, Pak. Oke, ya. Ada juga yang namanya ini Bu, di tubuh orang itu namanya locus minoris resistant ya Bu ya. Oh iya. Itu adalah istilah kalau kita lagi stres atau lagi merasa tidak nyaman, ada satu bagian tubuh yang rentan untuk kena. Ya mungkin dalam hal Bu Esti ya, itu yang kenanya bagian perut gitu. Jadi ketika ada stres atau lagi banyak pikiran atau lagi cemas, itu ada sakit perut gitu mungkin ya. Oh iya. Kan ada yang urutannya sakit perut dulu, ada yang urutannya cemas dulu ya Bu ya. Kalau Ibu lebih Iya. ke cemas dulu ya Bu? Iya, jadi gugup langsung sakit itu perut tuh Mhm. gitu. Jadi udah cemas, udah deg-degan kan jadi si jantungnya agak cepet ya. Nah, terus langsung muncul si sakitnya. Jadi muncul jadi agak berat ke nafas, tapi sebenarnya enggak berat sih, cuma jadi sakit di bagian hampir dekat ketiak gitu tuh dua-duanya gitu. Jadi kalau ini Oke, ya berarti bisa juga coba relaksasi mungkin Bu ketika lagi inget ya. Oh ini oh kayaknya ya. gara-gara cemas ini coba relaksasi. Tapi yang lebih ampuh mungkin bisa jadi ke restrukturisasi kognitif ya. Lebih panjang, Hmm. tapi saya kasih tipsnya ketika Ibu lagi mikir aneh-aneh, misalkan, aduh biasanya cemas gara-gara apa sih Bu? Awalnya itu sakit itu kan dari beban pekerjaan banyak Oh pekerjaan gitu awalnya, banyak. emang saya orangnya emosian, jadi tidak bisa terkontrol emosi kalau di rumah bisa marah-marah, tapi ketika di pekerjaan saya bisa mengendalikan dan itu membuat, apa ya namanya, jadi kalau bahasa Sundanya mah, eee, apa ya, karareuheul gitu ya, karareuheul kabatur Hmm. tapi nggak kedal gitu, tekedal gitu, gitu. Gitu, Tapi awalnya. mm, Terus, sakit itu mm, sakit perut, itu sakit perutnya emang kolik bener karena emang radang usus, emang sakit. Nah, cuma kan biasanya dalam pengobatan 2 minggu juga udah sembuh gitu. Nah, kok mm, lama gitu, makin tambah stresnya gitu awalnya. Nah, terus jadi mikirnya yang aneh-aneh, gitu. iya. Ya oke. Ya, mungkin kita bukan lagi di sesi terapi ya Bu ya, jadi mohon maaf mungkin Iya, nggak bisa panjang-panjang. iya Tapi iya, nggak apa-apa. gini aja, kalau ada pikiran aneh-aneh muncul ketika Ibu mulai liar ya pikirannya, Iya. kasih pertanyaan aja. Eh, apa untungnya saya mikir kayak gitu? Oh, iya. Ketika, aduh kayaknya ini mau mati, aduh ini kayaknya sakitnya parah deh gitu. Nah, Ibu tanya pertanyaan, aduh kira-kira apa untungnya saya mikir kayak gitu? Kemudian bisa juga tanya apa sih buktinya? Apa bukti sebaliknya gitu. Apa buktinya? Misalkan buktinya saya sakit perut, apa bukti sebaliknya? Bukti sebaliknya kalau ini cuma sakit perut, ya bukti sebaliknya kan kemarin udah periksa ke dokter dan ternyata hasilnya itu gitu. Jadi bukan Iya. sesuatu yang lebih parah tapi emang itu gitu. Itu Iya mungkin iya. salah salah satu tipsnya ya Bu ya. Oh, iya iya. Iya, baik. Heeh, Terima iya. kasih ya, Pak. Iya. 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 Ya, siapa lagi barangkali? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Citra Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah kecemasan dan fobia itu sama, Pak?
Kalau sama, apa yang menjadi persamaannya, kalau berbeda apa yang menjadi perbedaannya. Dan saya ini kan memiliki ketakutan kepada ini apa ya, kepada ketinggian itu Pak. Bagaimana caranya agar bisa meminimalisir hal tersebut? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih kepada Bu Citra Ayu ya. Ibu Citra Ayu bertanya apakah kecemasan atau fobia itu sama atau berbeda. Nah, kalau di dalam literatur, fobia itu termasuk ke dalam stress and anxiety related disorder. Artinya gangguan yang berkaitan dengan stres dan kecemasan. Fobia termasuk di dalamnya. Tapi ada sedikit perbedaan ya Bu ya. Kalau kecemasan itu istilahnya digunakan secara umum apprehension about the future. Jadi ada ketidakjelasan terkait dengan masa depan, kemudian ada bodily symptom, ada gejala fisiknya, kecemasan itu untuk kecemasan. Jadi digunakan secara umum, kecemasan itu bisa digunakan untuk kecemasan sosial gitu kan. Banyaklah macamnya ya kita gunakan istilah kecemasan. Tapi kalau fobi itu ketakutan yang biasanya digunakan pada objek tertentu. Kalau Ibu mungkin objeknya ketinggian, ada juga yang takut kucing, ada juga yang takut tikus, ada yang takut kecoa. Nah, istilahnya fobia itu udah masuk ke diagnosis DSM. Jadi untuk mendiagnosis seseorang itu fobia atau tidak, ada checklistnya lah istilahnya ya Bu ya, ada alat ukurnya. Nah, oke, Bu Citra, katakanlah Ibu fobia ketinggian. Fobia ketinggian gimana caranya supaya bisa meminimalisir atau bahkan sembuh ya. Teknik yang selama ini paling ampuh digunakan untuk mengatasi fobia itu exposure. Exposure itu artinya paparan. Nah, Ibu mulai takut ketinggiannya itu kalau sudah setinggi apa ya? Sudah berapa meter dari tanah. Nah, Ibu masih bisa ini nggak interaksi? Halo? Halo, Ya. ya. Ibu takut ketinggiannya berapa meter di atas tanah, Bu? Halo? Ya, halo. Ya, fobia ketinggiannya pas lagi apa? Kalau misalnya pas lagi naik jembatan, misalnya gitu, jembatan apa yang penyeberangan orang, itu kadang-kadang kayak gemeter gitu. Oh iya, tapi sehari-hari emang sering naik jembatan, Bu? Kadang-kadang sih, Pak. Kadang-kadang. Oke. Kalau untuk ingin sembuh ya, memang harusnya dirutinkan gitu. Jadi Ibu ingin sengaja tidak takut terkait dengan nyebrang jembatan. Coba seminggu sekali rutinkan gitu. Kalau yang saya tangkap sih dari Ibu kayaknya memang belum terbiasa aja ya untuk nyebrang jembatan di sana gitu. Exposure itu paparan. Apa yang ditakutkan nyebrang jembatan, ya itu yang dilakukan gitu. Atau yang mendekati hal itu yang dilakukan. Tapi bisa Bu nyebrang jembatannya Bu? Bisa, Pak. Bisa, oke, iya. Ya berarti tinggal dibiasakan aja Bu kalau sudah bisa. Nanti juga ketakutannya bakal semakin turun. Yaitu hanya masalah jam terbang Ibu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oh iya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ilham Anggara untuk pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Anggara. Saya seorang mahasiswa usia 21 tahun. Ingin bertanya mengenai perihal kecemasan yang saya alami. Yang mungkin kurang lebih mirip dengan masalah yang dialami Bu Esti tadi. Namun izinkan saya ceritakan kronologinya pada kasus saya supaya lebih jelas. Sejak 1 tahun yang lalu, saya mengalami masalah lambung dan kecemasan yang saya sepertinya melalui self-diagnosis
yang saya temui disebut sebagai GERD. Namun pada awalnya sebelum terkena penyakit tersebut, saya pernah mengalami panic attack secara tiba-tiba yang nggak tahu apa ya penyebabnya. Nah, sejak saat itu saya sering merasakan ketidaknyamanan pada lambung, rasanya sesak di ulu hati, sering sendawa, jantung berdebar-debar, dan sering muncul perasaan cemas, panik berlebihan, dan merasa seperti mau mati dan sangat ketakutan jika saat itu benar-benar akan mengalami kematian. Asalnya saya sering mengira bahwa hal tersebut merupakan serangan jantung. Nah, pertanyaannya, apakah itu merupakan serangan jantung atau benar hanya GERD saja? Apakah kecemasan ada hubungannya dengan lambung? Dan yang paling saya ingin tahu, jika benar ini GERD, apakah hal itu berbahaya dan dapat bisa menyebabkan kematian? Serta bagaimana cara mengatasinya jika hal tersebut sedang kambuh? Terima kasih. Oke, Mas Ilham di mana ya lokasinya? Saya di Jawa Tengah, Oh, di di Jawa Tengah. Kabupaten Semarang. Oke, ya pertama untuk bisa mendiagnosis apakah itu GERD atau sakit jantung ya, sebaiknya memang itu dulu minta diagnosis dulu ke dokter jantung gitu kan, ke dokter dulu lah, dipastikan dulu apakah itu GERD, apakah itu sakit jantung atau murni psikologis gitu. Sebelumnya apakah sudah diperiksa atau belum? Sebenarnya sudah setahun yang lalu itu saya sering mengikuti pengobatan di mana-mana, baik medis ataupun alternatif. Dan di medis itu dokter saya berperiksa tuh di dokter pada spesialis penyakit dalam dan jantung. Dan dua-duanya menyatakan bahwa nggak ada masalah di jantung. Tapi Oke, saya merasakan benar-benar berdebar-debar dan kayak merasa serangan jantung begitu. Jadi saya agak penasaran. oke. Kalau di jantung aman ya, tapi kalau GERD itu benar GERD. Halo? Kalau GERD-nya benar, tapi kalau jantungnya itu enggak gitu ya. Oke lah, katakanlah gitu ya. Halo Mas Ilham? Iya, maaf tadi terputus. Jadi kalau GERD-nya itu betul, udah diperiksa dan betul ya? Atau enggak GERD-nya juga? Kalau GERD itu kurang tahu itu apa benar GERD apa enggak, tapi yang masalah jantung itu menurut dokter sepertinya Bukan, normal. sebenarnya Ya, normal. Oke ya, gini. Ya siap. Gini ya, kalau kadang-kadang kan yang namanya otak tadi ya, ada yang namanya korteks, ada yang namanya amigdala, ada juga yang namanya batang otak. Ada beberapa informasi yang belum dicerna oleh prefrontal cortex, tapi dia sudah masuk ke amigdala. Kadang-kadang beberapa orang dia tiba-tiba merasa takut, tapi nggak tahu karena apa, gitu ya. Ada informasi yang masuk ke amigdala, tapi prefrontal cortex-nya belum baca nih, gitu. Atau memang sebetulnya tidak ada, tapi amigdalanya itu mendeteksi sesuatu yang merasa kurang enak aja berada di situ. Bisa jadi seperti itu ya. Kayak gini aja, antara limbik dan korteks tuh. Kalau masnya lagi jawab ujian, ini kayaknya jawabannya A deh. Tapi nggak dipikirin. Nah itu limbik masuknya ya. Jadi gimana perasaan. Gimana perasaan tanpa harus dipikirin dulu. Tapi kalau korteks itu yang main, ini apa ya? Misalkan dari matematika, soal matematika. Kan kadang-kadang ABCD, kita kalau matematika malas ngitung, jawab aja B gitu kan. Tapi kalau dihitung, ternyata C. Jadi memang yang namanya prefrontal cortex atau pikiran kita itu nangkapnya lebih lambat daripada daripada perasaan gitu ya Mas ya. Nah, oh begitu, oke. oke. Kadang-kadang pikiran juga
kalau orang yang mudah tersugesti, dia kebawa sama perasaan. Jadi perasaan Mas tuh nggak enak. Di pikiran pasti ada yang salah nih. Padahal secara objektif, kalau pikirannya dia mikir sendiri, itu nggak ada yang salah. Tapi karena ada perasaan duluan ngomong, gitu ya. Teriak duluan si perasaan tuh, ada yang salah nih. Maka si pikirannya ngerasionalisasi, oh ini pasti ada yang salah, pasti ada, nanti bakal gini, 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 gini. Nah gitu, kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, kepikiran mau mati, mau apa gitu. Karena dari perasaan kita, oh ini pasti ada yang salah. Nah, kalau tadi berarti yang saya tangkap ya, jantung berdegup kencang itu stimulus ya istilahnya. Jadi jantung berdegup kencang, masih ilham, kemudian ada perasaan, oh kayaknya ada yang salah nih. Kemudian si pikirannya jadi mikir macam-macam ya. Nah, pikiran makin mikir macam-macam, kemudian perhatian Mas juga ke jantung jadi lebih gede, jadi makin kerasa itu detak jantung yang makin kencang. Nah, detak jantung makin kencang itu makin kerasa, kepikiran juga jadi makin aneh-aneh. Nah, itu kan siklusnya kayak gitu ya, Mas ya, kurang lebih. Artinya harus ada yang diputus siklus itu. Yang paling mudah dari ketiga hal itu yang untuk dikontrol adalah pikiran. Ketika jantung Mas berdegup kencang, kalau Mas pikirin macam-macam itu makin nambah kerasa jantung berdegup kencang dan makin mikir macam-macam, berarti pikiran kita coba kontrol nih. Ketika jantung berdegup kencang, bilang aja ke diri sendiri, oh iya jantung saya lagi berdegup kencang, udah biasa, biarin aja, berarti saya masih hidup gitu kan. Terus kata dokter juga nggak ada apa-apa gitu kan di jantung. Udah, stop aja di situ. Jadi nggak usah, aduh kayaknya ada yang salah, ada yang gimana-gimana gitu. Ketika kita mulai ada pikiran yang aneh-aneh, tadi mungkin ke Bu Esti, saya bilang, coba pertanyakan dulu, apa buktinya? Oh nggak, buktinya ini jantung berdegup kencang. Apa bukti sebaliknya? Kata dokter juga jantung saya nggak ada apa-apa, berarti ini normal dong, jantung saya berdegup kencang. Nah tadi kalau Mas yang ngikutin, di awal ada 2 orang yang nggak cemas ya Mas ya. Yang pertama itu psikopat, yang kedua itu adalah orang mati gitu. Artinya tanda Mas itu masih cemas, masih khawatir. Pertama itu Masnya bukan psikopat dan Masnya masih hidup gitu mungkin ya. Nah, tapi kalau memang kerasanya lebih parah ya Mas ya. Karena saya tadi dengarnya ada panik, terus juga ada cemas yang mungkin agak berbau psikofisiologis. Nah, sebaiknya periksa ke profesional yang ada di sana, gitu ya. Itu aja. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Yang pertama dari Mona Rosdiana. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi cemas ketika kita berbicara di depan orang? Dan sekaligus ya, Pak. Oke. Yang kedua dari Muhammad Hibji Rahmani. Pertanyaannya, apakah cemas dengan gugup itu berbeda? Terima kasih. Oke. Ya, kalau dari Mbak Mona Rosdiana, Bu Mona Rosdiana ya, bagaimana mengatasi cemas ketika kita berbicara di depan orang? Pertama mungkin sejauh mana cemasnya ya, apa sampai nggak bisa ngomong atau sampai menghindari situasi di mana kita harus ngomong di depan orang. Nah, kalau misalkan cemasnya masih wajar, paling ketika ngomong di depan orang kita ngomongnya belepotan atau kita keringetan, itu tandanya berarti kan kita kurang jam terbang gitu ya. Tadi salah satu cara mengatasi kecemasan itu adalah dengan exposure atau paparan. Kalau ini kan mirip-mirip simple fobia atau fobia spesifik. Meskipun saya yakin itu bukan fobia ya, hanya kecemasan ngomong di depan umum aja biasa gitu yang dialami oleh orang-orang. Mungkin ibunya
kurang jam terbang dalam berbicara di depan umum, makanya gugup. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang pertama dilakukan mungkin persiapan, yang kedua perbanyak jam terbang. Udah gitu aja. Itu. Kemudian dari Mas Hipji Rahmani. Mas Hipji Rahmani, apakah cemas dengan gugup itu berbeda? Kemungkinan itu berbeda ya. Karena apa bedanya kalau saya gugup itu ekspresi orang Indonesia. Kemudian cemas juga sama ekspresi orang Indonesia. Bedanya lebih tepat mungkin saya nggak bisa jelaskan secara detail ya, karena yang namanya psikolog biasanya gugup maksud Anda itu apa gitu. Definisi orang-orang tentang gugup itu biasanya berbeda-beda definisi setiap pasien. Nah itu, jadi kalau dalam prakteknya, ketika ada pasien berbicara, oh saya gugup, pasti saya tanya, gugupnya maksudnya gimana? Karena definisi orang-orang beda-beda. Jadi nggak selalu mengikuti definisi dari KBBI. Sebetulnya kalau mau cari tahu bedanya cemas dan gugup, ya silahkan aja lihat di KBBI. Hanya untuk praktek psikologi, biasanya cemasnya ditanya lagi, cemasnya seperti apa, atau gugupnya seperti apa. Tapi ketika ada pasien membedakan antara kecemasan dan dia merasa cemas atau dia merasa gugup, ya kemungkinan dia memiliki perasaan yang berbeda ya antara kecemasan dan kegugupan itu. Ya, ada lagi? Satu lagi dari Kurota Ayuni, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Pertanyaannya, beberapa hari terakhir saya merasa sangat cemas karena ingin mengikuti suatu organisasi, dan selama itu saya sering sekali menangis. Sejujurnya, yang saya takutkan adalah saya takut tidak becus nantinya dan menjadi beban tim saya. Mengingat dulu saya pernah dimarahi habis-habisan karena tidak becus melakukan suatu hal yang sepele. Saya adalah seorang introvert, apalagi jika disuruh berbicara di depan umum, saya akan sangat tegang. Saya sering sekali mengalami rasa cemas mengenai organisasi, sehingga beberapa hari dan mengganggu keseharian saya, dan pernah suatu hari lari dari kegiatan suatu organisasi karena sangat cemas. Saya juga takut bertemu dengan orang banyak, bahkan dengan tetangga saya sendiri, karena saya takut jika mereka mengatakan hal buruk mengenai saya. Jujur, saya sangat benci dengan pikiran negatif yang saya buat sendiri. Saya mohon tanggapannya mengenai hal yang saya alami tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Yuni yang sudah memberanikan diri ya. Ini cerita masalah personalnya di forum ini. Kalau yang saya lihat mungkin Mbaknya punya kecemasan ya dalam berbagai hal di kehidupan. Dan kalau ketemu orang kayaknya ya, cemas mengikuti suatu organisasi, sering menangis, tidak becus. Ya kalau saran saya sih untuk pertanyaan dari Mbak Ayuni ini memang saya apresiasi gitu ya, karena dia sudah membuka dirinya. Tapi mungkin hal seperti ini sebaiknya ditanyakan langsung ke profesional ya. Bisa jadi di Surabaya itu boleh datang aja langsung ke psikiater atau psikolognya, karena saya ngomong di sini juga takutnya tidak tepat ya, karena terkait langsung ke kasus yang bersangkutan. Saya juga butuh inquiry dan butuh informasi yang lebih mendalam lagi mungkin terkait dari kasus yang dialami oleh Mbak Ayuni. Ya, tanggapan saya lebih baik langsung dikonsulkan saja Mbak ke psikiater atau psikolog yang ada di Surabaya ya, karena ini agak kompleks ya Mbak ya ceritanya. Tuh. Tapi di secemas-cemasnya kita, hal yang paling penting untuk manusia itu yang pertama adalah sense of control.
ketika memang Mbaknya merasa tidak bisa banyak berkontribusi dalam lingkungan sosial, setidaknya dalam lingkungan personal seperti merawat diri atau sesuatu hal-hal yang yakin Mbaknya bisa kontrol, merawat diri atau membersihkan kamar yang kayak gitu kan. Itu sense of control salah satunya yang penting. Kemudian yang kedua adalah sosial. Jadi meskipun takut dalam organisasi, takut mengemban tanggung jawab, tapi tetap harus ketemu dengan orang lain atau setidaknya punya sahabat untuk bisa bercerita. Tapi sejauh ini saya agak takut juga buat ngasih saran macam-macam ya, karena ini kasus. Kalau saya ngasih saran macam-macam, takutnya nggak akurat di forum kayak gini. Sebaiknya temui profesional, psikolog, psikiater, atau siapapun yang sekiranya tepat untuk membahas kasus yang Mbak alami. Ya, saya mohon maaf gitu ya. Kembali lagi. Mungkin pertanyaannya sudah ada yang lagi tidak ada yang bertanya lagi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Paujan yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari para peserta. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti webinar ini. Sebelum acara ditutup, mungkin saya akan membacakan informasi mengenai webinar ini. Yang pertama, bagi peserta yang berdonasi untuk e-sertifikat akan diberikan setelah H+3 melalui email. Dan yang kedua, bagi yang belum memilih paket donasi dan ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan masih bisa absensi dan daftar ulang memilih paket melalui admin atau klik di Google Form ini. Jika ada kesulitan untuk mengirimkan bukti transfer lewat Google Form, bisa mengirimnya lewat via WA atau kontak person webinar. Karena jika ada bukti transfer, maka fasilitas pilihan donasi pun tidak akan dapat. Kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segala perkataan atau perbuatan, baik bersifat teknis maupun non-teknis. Kedepannya kami akan memperbaiki untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Jangan lupa follow Instagram kami di @rumahniis untuk mendapatkan pembelajaran lanjutan bersama para ahli lainnya. Untuk selanjutnya, mungkin sesi foto-foto untuk dokumentasi. Dimohon untuk para peserta on-cam terlebih dahulu. Oke. Kita foto bersama ya. Semuanya tolong di on-cam kan kameranya. Oke. CPA ini ada 2 slide. Ada 2 slide ya. Lumayan nih, masih bertahan. Oke, siap ya? Boleh tangannya jempol atau gimana? Bentar, sorry. Saya Nah. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, nah. Satu slide lagi ya. Nah, simpan dulu. Satu slide lagi ya. Nah. Siap ya? Oke. Gimana ya? Gini lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Hatur nuhun Bu Moderator, terima kasih banyak kepada Pak Fauzan yang sudah sharing luar biasa ilmunya. Thank you. Sukses buat kita semua. Oke, saya serahkan lagi kepada moderator.
Baik, acara webinar kali ini telah selesai. Mari kita akhiri webinar kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Surya Lestari, pamit undur diri. Terima kasih Kang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan sehat selalu.